ganteng terus. Ngejreng sih. .3 FM Radio Gangga. Hai mitra, apa kabar? Balik lagi bersama gue Lala Chandra di podcast Ngejrengsi. Nah, mitra, kali ini gue bakal ngebawain topik yang seru banget nih. Gue bakal ngebawain topik pembahasan tentang motivasi diri. Kenapa sih motivasi diri? Karena motivasi seseorang itu kan bisa beda-beda mitra. Nah, jadi bisa jadi apa yang mitra alami ternyata relate nih sama yang kita alamin. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, bakal cerita-cerita aja pengalaman-pengalaman yang seru pastinya bersama rekan gue. Karena gue nggak mungkin ngobrol sendirian, nah kita bakal ditemenin sama Tasya. Halo Tasya, apa kabar? Baik, Sehat Tas? alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja sih Tas. Boleh. Cerita-cerita, berbagi pengalaman Tasya dan mitra semua. Nah, jadi Tasya ini lagi sibuk apa sih Tas? Saat ini gue lagi sibuk sama kuliah gue pastinya. Kuliah, gue ya. masih kuliah di semester akhir. Oh, itu. Jadi benar-benar kayak lagi pusing-pusingnya magang. Oh. Nah, terus tapi gue masih bisa sempetin waktu lah gitu sama kerja mahasiswa kayak freelance, terus juga gue Iya, bisa iya, ngebuka open joki Oh, gitu, jadi joki iya. makalah, PPT itu gue bisa. Oke, jadi Tasya ini benar-benar dengan waktu lu yang penuh ini ternyata lu produktif banget ya, Ya, Tas. alhamdulillah. Nah, menurut Tasya, motivasi diri versi lu itu kayak gimana sih Tas? Motivasi ya menurut gue kayak pengaruh sih atau situasi gitu yang dimana mendorong kita gitu untuk mencapai masa depan. Kayak istilahnya kalau disambungin itu hal yang mempengaruhi kita dalam proses kita untuk mencapai masa depan kita gitu. Itu motivasi. Motivasi Iya, versi lu ya, versi Tas, gue. Ya, kurang lebih gitu ya mitra. Berarti motivasi itu emang kayak dorongan kita supaya kita semangat mencapai apa yang kita harapkan ya. Nah, jadi menurut lu Tas, kira-kira lingkungan itu berpengaruh gak sih Tas dengan motivasi seseorang nih? Lingkungan ya menurut gue sih pengaruh banget ya. Lingkungan tuh justru pengaruh nomor pertama sih menurut gue. Kayak bisa aja kita mendapatkan motivasi dari lingkungan yang positif gitu kan. Ada lingkungan yang positif dan ada lingkungan yang negatif gitu. Kalau misalkan kita ada di lingkungan yang positif yang dimana orang-orangnya itu ambisius, terus juga dia punya target untuk kedepannya seperti apa. Nah, terus juga dia benar-benar berpegang teguh sama benar-benar keinginannya dia gitu, nggak menyepelekan suatu hal yang dimana merugikan dirinya sendiri. Terus juga dia benar-benar punya semangat tinggi untuk mencapai masa depannya gitu. Nah, kalau misalkan yang di lingkungan toksik gitu kayak lingkungan yang benar-benar ngejerumusin kita ke hal yang tidak baik gitu, entah itu menyepelekan suatu hal yang kayak ih ngapain sih lo kuliah serius banget gitu kan. Nah, itu kan bikin kita bisa aja ngulang mata kuliah lagi, lebih lama lagi iya, ya. lebih lama lagi yang seharusnya tuh ideal waktu kuliahnya itu sekitar 3,5 tahun sampai 4 tahun, tapi dimana kita lagi ada di lingkungan yang toksik bisa aja kuliahnya sampai 8 tahun. Enggak dong, Jangan sampai ya. jadi pinter-pinter kita aja lah memilih lingkungannya. Iya sih ya Tas, kan karena kalau kita dalam lingkungan yang vibes-nya positif, pasti omongan yang kita dapatin itu selalu positif. Nah, itu juga bisa menambah semangat kita ya untuk ingat tujuan awal kita apa nih gitu. Ya, jadi, nah, gue pengen nanya lagi sama lo Tas. Di dalam kesibukan lo yang banyak itu, yang padat, pernah gak sih lo tuh merasa kayak motivasi lo itu hilang gitu? Kayak lo lagi jenuh dengan kegiatan lo yang terus monoton seperti itu. Dan lo gimana cara ngatasin kalau lagi di keadaan kayak gitu Tas? Motivasi dalam hidup. Setiap orang sih pasti pernah ya kehilangan motivasi gitu, kayak nggak tahu lagi apa yang harus kita lakuin, kayak benar-benar hilang semangat untuk mencapai masa depan kita, kayak ngerasa dia tuh selalu gagal gitu, pasti pernah. Dan gue juga pasti pernah seperti itu, kayak gue ngerasa capek banget nih gitu, karena kan kalau misalkan nih
di semangat kayak gimana pun ya, ayo dong Tasya semangat dikit lagi bla bla bla, kalau capek ya capek gitu, Bener-bener nggak bisa banget, dipaksain mau gimana pun gitu ya. Cuman tindakan gue, cara mengatasi gue nya itu pas di saat posisi seperti itu, gue mikir kayak jalan gitu, jalan udah sejauh mana sih gue udah sampai di titik seperti ini. Perjalanan dulu yang udah melewati nih. Perjalanan gue kayak gue throwback ke belakang juga kayak gue udah ngelakuin A B C D sampai Z untuk bisa dapat di titik seperti ini. Masa gue nyerah, masa gue nyanyain perjuangan gue yang sebelumnya kayak gitu, kayak ya kali aja final gue tuh sebentar lagi nih gitu kan, kayak dikit lagi gitu, terus gue ternyata mau ke tengah jalan kayak udah stop gitu kan, sia-sia gitu. Nah terus juga gue pasti mikirin orang-orang yang ngedukung gue, yang udah nge-support gue dari awal sampai sekarang. Iya, kayak udah bikin gue bangkit lagi pas gue lagi jatuh. Nah terus yang udah benar-benar ngebantu gue untuk gue bisa dapet di titik yang sekarang ini gitu. Hilangnya gue sama motivasi itu paling gue kayak me time dulu gitu kan, refreshing gitu, jernih gitu kan, kayak sambil nyari inspirasi juga. Nggak mungkin gue cuman stuck di satu tempat doang yang dimana semua jadi sia-sia gitu. Ngerjenuhin pikiran dengan cara healing, butuh banget itu sih. butuh banget. Kita tuh harus balance ya kali di atas ya, antara kita kegiatan kita, pekerjaan, kewajiban sama hal yang seharusnya kita harus emang butuh istirahat lah untuk diri kita, pikiran kita. Oh jadi begitu Tas yang lu alamin ya. Oke, jadi terus gue mau nanya lagi, lo punya gak sih pesan nih untuk mitra di rumah supaya nggak kehilangan motivasi gitu, supaya selalu ingat dan selalu semangat bahwa untuk tujuan awalnya seperti apa? Dari gue ya, menurut pengalaman gue aja gitu, baginya kayak ayolah semangat gitu. Nanti juga pas sudah sampai final itu kita yang merasa bahagia gitu. Kita juga ngebahagiain orang sekitar kita yang udah nge-support kita gitu, yang udah ngebantu kita gitu. Kayak kalau misalkan lo berhenti di tengah jalan, lo nggak dapat apa-apa gitu, lo malah dapet beribu-ribu kekecewaan dari orang yang udah ngebantu lo, orang yang udah nge-support lo. Jadi menurut gue gak ada untungnya untuk menyerah. Jadi segimana kita ada di kegagalan, setiap manusia itu pasti pernah mengalami kegagalan. Mau sukses apapun dia, contohnya aja kayak di Najwa Shihab, kita nyontoinnya dia. Kayak dia kan sekarang kan terkenal banget kan, kayak benar-benar pintar lah, siapa yang nggak kenal gitu kan. Cuman pasti dia juga pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya, entah itu di sekolahnya bagaimana, atau dia untuk mencapainya rintangannya juga pasti jauh lebih sulit daripada kita gitu. Jadi kayak jangan merasa kalau lu tuh nggak bisa apa-apa gitu, lo pasti bisa mendapatkan apa yang lo mau selagi lo masih berusaha atau masih semangat untuk bisa dapetin itu gitu. Jadi pokoknya jangan gampang menyerah, itu kuncinya kita ya. Ternyata banyak banget sih ya yang bisa kita evaluasi dari diri kita gitu. Ternyata banyak kita perlu pertama itu kita perlu lingkungan yang positif, yang terus kita juga butuh me time, refreshing, healing segala macam. Kita juga harus ingat sama orang yang udah support kita dari awal sampai kita bisa di titik kayak gini, itu kan nggak mudah pastinya ya. Nah jadi itu dia tadi yang bisa kita sharing lah ya sama mitra di rumah, siapa tahu bermanfaat buat mitra supaya lebih terus semangat, jangan menyerah ya pastinya. Jangan menyerah, tetap fokus. Nah itu dia yang bisa kita sampaikan sama mitra di rumah. Untuk next episode jangan lupa dipantengin terus Ngejrengsi ya untuk episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih Mitra, terima kasih Tasya.